Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun. Nama saya Nurholis SPDI, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Margorejo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sekaligus mahasiswa PPK Daljab Bek 2 tahun 2004 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan hari ini, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja yang di Sekolah SDN Margorejo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, pada kelas 4 dengan subtema materi makna salam, sikap senang menolong orang lain, dan ciri-ciri munafik, dan memperkenalkan profil sekolah SDN Margorejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan sekolah SDN Margorejo yang ada di Desa Margorejo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan berjumlah siswa 185, berjumlah tenaga pendidik 12 orang, dan tenaga kependidikan 3 orang. Inilah gedung SDN Margorejo yang terletak di pusat Desa Margorejo yang berada di Provinsi Lampung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kabar baik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebelum belajar seperti biasanya berdoa, dipimpin ketua kelasnya, silakan. Semua siap? Siap. Oh, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
sebelum materi disampaikan, ada yang tidak masuk nggak? Ada. Ya. Izin ya, sakit ya? Ya. Ya. Jadi ada 3 materi. Yang pertama tentang makna salam, ya, ucapan salam ya. Yang kedua sifat menolong orang lain, ya. Yang ketiga ciri-ciri orang munafik. Pernah kalian melihat orang mengucapkan salam? Kalian pernah melihat orang yang menolong? Kalian pernah melihat orang yang munafik atau suka berbohong? Ya. Jadi 3 materi ini yang Bapak sampaikan. Jadi yang pertama ucapan salam ya. Jadi ucapan salam di sini dalam penjelasan kalian pertama harus memahami makna salam ya. Jadi dalam Islam. Jadi yang kedua kalian harus mampu ya menulis salam dalam bahasa Arab. Jadi menulis bahasa Arabnya harus mampu kalian. Yang ketiga, kalian harus menerapkan kebiasaan mengucapkan salam dan menjawab salam sesuai ajaran Islam. Ya, jadi harus kalian pelajari itu karena itu ajaran Islam. Di sini hukum ucapan salam, ya. Salam itu artinya doa, ya. Dan ucapan salam itu keselamatan, ya, mengucapkan doa supaya selamat yang diajarkan dalam Islam. Dan memberi salam itu adalah sunnah. Menjawabnya yang wajib. Jadi yang beri salam sunnah, tapi yang menjawab wajib. Jadi kalau seandainya yang menjawab tidak menjawab itu yang mendapatkan dosa ya. Jadi salam itu menjadikan akhlak yang mulia kepada kita sebagai orang muslim ya. Di sini ada makna salam ya. Salam artinya doa untuk keselamatan ya yang Bapak sampaikan tadi dan supaya mendapatkan rahmat dan keberkahan ya, keberkahan. Jadi ucapan salam itu yang benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini artinya semoga keselamatan rahmat dan keberkahan Allah tercurahkan kepada kalian. Jadi kepada kita ya. Selanjutnya di sini adab. Jadi kita mengucapkan salam itu ada adabnya. Ya. Adab-adabnya yang pertama ucapan salam dengan tulus, dengan suara jelas. Jadi nggak boleh di dalam hati. Jadi harus jelas supaya yang diucapin salam itu kedengeran. Sudah itu mulai salam ketika bertemu orang lain. Ya. Yang selanjutnya salam lebih diutamakan kepada yang lebih muda, ya, kepada yang lebih tua. Jadi yang mengucapkan salam itu yang lebih muda kepada yang lebih tua, ya. Yang berkendara kepada yang berjalan. Yang berjalan kepada yang duduk, ya. Sudah itu balasan salam, contohnya ya. Jadi balasan salam itu yang benar jika diberi salam kalian assalamualaikum dengan balasannya dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak bisa minimal kalian balas dengan waalaikumsalam aja. Jadi kalau kamu mau jawabnya tidak lengkap nggak apa-apa, yang penting waalaikumsalam saja. Ya kalau contohnya berburu-buru ya. Coba Bapak menanyakan setelah Bapak jelaskan ini apa arti dari salam dalam Islam adalah apa? Adalah doa supaya mendapatkan ridho dari Allah. Ya. Bagaimana cara menjawab salam yang diajarkan Islam? Coba dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi praktekkan memberi salam ya bersama teman ya. Coba kita praktekkan
Maulana ketemu sama temennya. Coba Maulana, salam. Diulang lagi yang lebih kuat. Ya, lebih kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang beri salam dua-duanya ke Pak Guru. Ya. Assalamualaikum. Sini ke sini. Yuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan ya. Ya, silakan duduk kembali ya. Itulah makna salam ya yang kita harus pelajari setiap hari ya. Mengenai salam seperti itu ya. Insya Allah kita bisa belajar dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua masih ingat nggak judulnya? Materinya sikap senang menolong orang lain ya. Jadi menolong orang lain itu ya untuk membantu misalnya ya membantu orang tua yang sedang menyeberang jalan ya. Itu ya. Kita harus saling membantu. Tujuannya ya, tujuannya kalian sebagai siswa harus memahami pentingnya tolong menolong atau menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menerapkan sikap ya tolong menolong atau sikap menolong orang lain di lingkungan keluarga ya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga, meneladani kisah-kisah ya, kisah inspiratif tentang tolong menolong ya. Kisahnya ada kisah-kisah Nabi Muhammad ya menolong sahabatnya ada ya. Di sini definisi menolong orang lain yang pertama ya, menolong adalah memberikan bantuan kepada orang lain ya yang membutuhkan dengan niat ikhlas ya. Jadi harus ikhlas. Kan pernah belajar ikhlas kan? Tanpa mengharap imbalan ya. Jadi ya kita pertama nilai-nilai dalam menolong kita merasa empati. Empati itu kasihan ya. Yang kedua keikhlasan, yang ketiga solidaritas ya. Selanjutnya di sini pentingnya sikap menolong. Yang pertama menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, membantu karakter yang baik dan peduli terhadap sesama, yang mendapatkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam ajaran agama dan menjadi contoh teladan bagi orang lain. Nah, sudah itu sikap menolong orang lain ya, membantu teman yang lagi kesulitan belajar. Contohnya tidak bisa mengerjakan PR atau tidak bisa mengerjakan tugas, kalian paham, diajari caranya. Jangan dikasih contekan ya, jangan dikasih contekan, diajari caranya saja. Sudah itu membantu orang tua yang di rumah, contohnya bersih-bersih, nyuci piring gitu kan. Sudah itu memberi sedekah kepada yang membutuhkan ya, mengikuti kegiatan sosial di masyarakat seperti apa? Bakti sosial atau gotong royong ya, yang dianjurkan oleh desa ya. Manfaat sikap menolong ya, pertama mendapatkan kebahagiaan yang batin. Jadi di hati ini bahagia kalau bisa menolong orang lain. Yang kedua, mempererat hubungan sosial ya. Yang ketiga, mengurangi kesulitan orang lain. Yang keempat, meningkatkan keimanan ya dan ketakwaan kepada kita ya. Sudah itu kita sebagai siswa harus sering cari kisah ya inspiratif, ceritakan kisah nyata atau kisah Islami tentang sikap tolong menolong seperti kisah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sering menolong orang lain ya, membantu orang tua, atau kisah sahabat yang peduli terhadap sesama. Makanya Rasulullah itu kalau di dalam Islam ya, dia pernah membantu janda-janda ya, membantu janda-janda ya.
Jadi di sini kesimpulan ya, kesimpulan sikap menolong ya, kita harus salah satu wujud kepedulian dan nilai mulia harus dipupuk sejak kecil. Ini itu kecil ya. Dan hidup ini akan lebih indah ketika kita saling membantu dan berbagi kepada sesama. Jadi ucapan terima kasih dan diajarkan untuk sikap menolong dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu kita untuk tolong menolong ya. Semoga kita sebagai umat Islam saling membantu dan saling tolong menolong ya. Untuk yang selanjutnya, materi yang selanjutnya yang ketiga apa tadi? Masih ingat nggak? Ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Yang munafik itu orang yang berbohong, suka berbohong ya. Jadi di sini banyak gambar-gambar ciri orang munafik ya. Yang di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan juga di surat An-Nisa ya 145. Di dalam suratnya artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Jadi orang yang suka bohong-bohong itu nanti masuk neraka yang paling bawah. Jadi paling bawah itu panasnya ampun, apalagi sedangkan yang di atas saja sudah panas, apalagi yang di bawah ya. Jadi seperti itu ya. Yang selanjutnya di sini definisi orang munafik adalah ya menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran. Jadi contohnya seolah-olah dia sholat tapi di belakang dia sering berbohong ya. Di sini dijelaskan di dalam dalil ya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, mereka ya berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Ya, kami bersama kamu berolok-olok. Intinya di sini dalam arti terjemahannya, kalau bersama orang-orang yang sholat beriman, dia seolah-olah tidak berbohong, tapi kenyataannya dia temannya setan ya. Selanjutnya di sini ciri-ciri orang munafik. Di sini berdasarkan hadis ya Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda orang munafik ya ada 3. Jika berkata iya berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika dipercaya ia berkhianat ya. Hadis riwayat Muslim ya. Di sini kalau berdusta tidak jujur dalam perkataan ya, kalau berdusta. Kalau mengingkari janji tidak menepati apa yang telah disepakati ya. Seumpamanya bertemu di mana, nggak taunya nggak ada datang. Contohnya tadi ya, katanya mau masuk, nggak taunya nggak masuk, itu ya. Sudah itu berkhianat ya. Berkhianat itu seumpamanya ada menyampaikan omongan amanah, tapi yang diberikan ditambah-tambah ya, atau dikurangi ya. Di sini orang munafik dalam Al-Qur'an ya. Di sini berpura-pura dalam ibadah di dalam surat An-Nisa 132. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas ya tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri ya, mereka berdiri dengan malas. Intinya di sini kalau sholat ya pura-pura aja ya. Jadi seperti itu. Makanya kalau sholat nggak boleh pura-pura ya, harus benar-benar karena Allah. Bahaya sifat munafik. Pertama, bahaya di dunia. Di dunia ini yang kita tempati ini sekarang merusak kepercayaan dalam keharmonisan sosial. Jadi nanti dijauhi temannya. Allah, ngapain orang suka bohong aja ya.
Sudah itu bahaya di akhirat ditempatkan di serak neraka Al-Imba sesuai dengan surat An-Nisa tadi ya. Kalian kira-kira mau nggak ditempatkan di neraka ya? Nah, itulah ciri-ciri orang munafik ya. Seperti itu. Semoga kita nanti menjalankan apa yang diperintahkan Allah, tidak suka berbohong ya. Yang pertama kita harus sering mengucapkan salam, yang kedua suka menolong, yang ketiga juga tidak berbohong ya. Seperti itu ya. Oke, setelah ini kita diskusikan ya apa yang disampaikan Bapak ya. Kita diskusikan bersama-sama. Oke? Ya. Oke, anak-anak, kita diskusikan materi yang 3 tadi ya. Ucapan salam ya, angka salam tadi, tolong menolong atau menolong orang lain, dan yang terakhir ini orang munafik. Tugas kalian ya, yang dialami kalian dalam kehidupan sehari-hari ditulis nanti di lembar kerja ya. Di lembar kerja ditulis ya, untuk kelompok 1 tentang salam ya, tentang makna salam. Jadi untuk kelompok 2 ya, tentang ciri-ciri orang menolong. Yang ketiga ciri-ciri orang munafik ya. Nanti diceritakan ya perwakilan atau ketua kelompoknya untuk membacakan. Tolong nanti kalau baca jelas ya, supaya didengar teman-temannya. Bapak bagikan untuk kelompok 1 ucapan salam ya, nanti dibaca hasilnya. Untuk kelompok 2 pengalaman ya, pengalaman melihat orang yang minta tolong. Yang ketiga ciri-ciri orang munafik ya. Seperti itu. Ayo kerjakan sekarang. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Oke? Nah, kelompok 1 coba dibacakan bersama. Yang kuat ya, dibacakan sini. Di sini dibacakan. Yang kuat. Dibacakan pengalaman memberi salam. Pada hari Senin pagi, saya bertemu dengan tetangga saya di jalan menuju sekolah. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga saya tersenyum dan menjawab dengan hangat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang karena beliau menyambut salam saya dengan ramah. Di lain waktu, saya mencoba mengucapkan salam kepada tetangga saya di sekolah. Namun dia hanya tersenyum tanpa menjawab. Awalnya saya merasa sedikit bingung, tapi kemudian saya ingat bahwa mungkin dia sedang sibuk atau tidak mendengar dengan jelas. Saya juga pernah memberi salam kepada guru di sekolah. Saat saya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya merasa sangat dihargai dan senang. Ya, tepuk tangan. Yang benar tepuk tangan. Ayo, kelompok 2, silakan Marcel. Ya, cepetan, menghemat waktu. Ya. Baca, keluar. Suatu hari saat sedang berjalan pulang dari sekolah, saya melihat seorang nenek yang kesulitan membawa banyak kantong belanja. Saya segera menawarkan bantuan dan membawakan barangnya sampai ke rumahnya. Dan tidak terlalu jauh, nenek itu terlihat sangat bahagia dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Yang seru tepuk tangannya. Yo, kelompok yang ketiga semuanya. Suatu hari saya melihat seorang teman di kelas yang sering berjalan pada tengah waktu, tetapi setiap
Selain itu, ketika diberi tugas kelompok, dia selalu mengatakan sudah menyelesaikannya, padahal kenyataannya tidak pernah diterima. Saya merasa kecewa karena dia sering terlihat meyakinkan saat berbicara, tetapi tindakannya berbeda. Ketika saya menanyakan langsung tentang tugas kelompok yang dia berikan, dia justru mencari alasan yang menyalahkan orang lain. Saat saya nasihatinya menanggapi untuk bagaimana terjadi, dia malah menghindari dan tidak menanggapi saran saya. Ya, tepuk tangan. Ya, itulah hasil diskusi menceritakan pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita lihat gambar cara mengucapkan salam. Baiklah, ayo kita berangkat bersama-sama. Mengucapkan salam saat berjumpa. Diskusi yang kedua, ya, setelah kalian menceritakan hasil pengalaman kalian di saat bertemu orang, ya, sekarang kalian menggambar atau membuat poster, ya, membuat poster tentang yang pertama ucapan salam, makna salam, yang kedua ciri-ciri orang menolong, yang ketiga ciri-ciri orang munafik, ya. Jadi nanti setelah poster selesai, untuk ketua kelompoknya menunjukkan ke depan hasilnya, hasil karyanya, ya. Untuk kelompok 1 poster tentang salam, ya. Untuk kelompok 2 tentang tolong menolong, ya. Untuk kelompok 3 tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi orang munafik itu salah satu orang yang sombong, ya. Oke, dikerjakan dari sekarang. Bapak kasih waktu 15 menit untuk membuat poster, ya. Oke. Sekarang untuk kelompok 1 dulu, ditunjukkan posternya ketua kelompoknya ke depan, ke sini, ya. Nah, ke depan tunjukkan ke teman-temannya. Nah, ada ke sini. Nah, ini ada poster orang kartun, ya. Ada tulisan Assalamualaikum, bawahnya menjawab Waalaikumsalam. Coba dijelaskan. Yang di atas ucapan apa? Yang bawah Waalaikumsalam. Ya. Untuk kelompok 1 tepuk tangan. So, yang kelompok 2 tentang tolong menolong, ya. Ke depan kelompoknya tunjukkan. Nah, ini ada 2 orang, ya, sedang bergandengan. Yang satu seolah dia mau jatuh ke jurang, ya. Yang satunya menolong, berpegangan, ya. Coba tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Silakan duduk. Yuk, kelompok 3 tentang ciri-ciri orang munafik, ya. Tunjukkan di sini, ya, ciri-ciri orang munafik, ya. Ini orang munafik itu
sama aja dengan orang sombong, ya. Seperti itu, ya. Ini ada orang lagi apa? Merokok, tapi dia badannya dangak ke atas, ya. Seperti ini ciri orang munafik, ya. Semoga kalian nggak seperti ini, ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, intinya kesimpulannya di sini, ya. Untuk diskusi, ya, yang kedua ini membuat poster sudah selesai. Sebelum materi diselesaikan atau Bapak kasih kesimpulan, ya, Bapak menanyakan, ya, apakah Anda memahami materi yang disampaikan ini? Ya. Yang kedua pertanyaannya, apakah Anda merasa tertarik dengan cara pembelajaran ini? Ya. Yang ketiga, apakah Anda mampu menjawab pertanyaan yang diberikan? Ya. Nah, alhamdulillah mampu. Pertanyaan yang selanjutnya, yang keempat, apakah Anda berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini? Ya. Yang kegiatan pembelajaran, ya, maksudnya. Yang kedua, apakah Anda merasa materi relevan dengan kehidupan sehari-hari? Ya. Setelah itu, apakah Anda ingin mempelajari lebih dalam materi ini? Ya, terima kasih. Ya. Untuk kesimpulan, kalian dalam kehidupan sehari-hari dikurangi terutama bersifat bohong. Yang biasa bohong jadi berubah, ya. Yang kedua, yang nggak biasa menolong orang lain, jadi dibiasakan dari sekarang untuk menolong orang lain, maupun di sekolah maupun di keluarga dan di masyarakat. Yang ketiga, yang biasa tidak mengucapkan salam baik di sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat, dari sekarang kita harus belajar mengucapkan salam, ya. Sebelum Bapak tutup, kita berdoa pulang, ya. Yuk, siapin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di rumah apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dipelajari lagi seperti biasanya, dan tugas-tugas yang belum dikerjakan Bapak cukupkan. Terima kasih, ya.